koreksi harga emas kalau misalkan konflik geopolitis masih terjadi ya. Ini berbeda dengan apa yang sudah di input ya di dalam apa namanya, kita punya setiap analis itu punya konsensus, dan di mana konsensus itu biasanya jadi acuan. Terkait dengan harga emas pada konsensus, per hari ini konsensus itu masih menunjukkan kalau harga emas secara rata-rata di tahun 2022 itu masih akan di sekitar 2.100 per troy ounce-nya. Sementara kalau misalkan ada potensi jika konflik geopolitis masih terus terjadi hingga akhir tahun, let's say, bukan tidak memungkinkan kalau misalkan harga emas itu secara temporer bisa menyentuh 2.400 per troy ounce-nya. Tapi yang harus di-note di sini adalah harga tersebut merupakan harga temporer. Kalau misalkan kita tarik secara rata-rata per year-nya, rata-rata di satu tahun penuh pada tahun 2024, dengan kondisi konflik geopolitis masih akan terjadi hingga akhir tahun, kami melihat harga emas itu masih akan stay di sekitar 2.200 per troy ounce-nya secara rata-rata seperti itu, sebelum pada tahun 2025 dan 2026 mengalami koreksi balik di sekitar 2.100 hingga 2.000 per troy ounce-nya. Seperti itu, Mbak Aneka. Baik, bagaimana dengan investor dari dalam negeri? Apakah Anda juga melihat memang ada permintaan emas yang cukup signifikan dari dalam negeri? Kalau permintaan dari sisi emas dalam negeri ya, ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini menarik karena memang pattern yang ada di Indonesia itu setiap sebelum hari raya, baik hari raya Idul Fitri ataupun hari raya keagamaan lainnya dan hari raya besar lainnya, ada pattern di mana masyarakat itu akan menukarkan tabungan mereka baik dalam bentuk tabungan ataupun juga emas ke dalam uang tunai ya, karena untuk menyambut hari raya segala macamnya. Dan biasanya ini akan berlangsung setidaknya hingga H+1 dari hari raya tersebut berlangsung. Jadi kalau misalkan kita lihat saat ini secara domestik ya, permintaan emas itu untuk investor dalam negeri malah bukan buy, karena sudah terlalu apa namanya, terlalu tinggi untuk posisi buy saat ini. Tapi malah lebih ke sell, karena harga yang tinggi saat ini juga menunjang kebutuhan sebelum hari raya. Seperti itu, Mbak Aneka. Baik, artinya ada potensi setelah hari raya ini mungkin akan ada perubahan harga emas dalam negeri? Iya, betul. Sebenarnya perubahan harga emas dalam negeri itu ini ya, kalau misalkan kita berpacu sama dengan harga harga pasar yang diterapkan oleh Antam, harga Antam itu tidak terlalu lagging, dalam artian kalau misalkan harga global itu naik di hari ini, harga Antam akan naik mungkin di hari plus satunya atau bisa lebih cepat dibanding itu. Nah, sebenarnya harga setelah hari raya bisa dibilang akan sama pada saat ini, karena yang seperti tadi saya sampaikan, investor, terutama investor dari sisi retail juga akan menimbang-nimbang lebih jauh lagi ya, sebelum pada akhirnya memutuskan untuk investasi di emas, karena pada saat ini harga emas retail itu sudah terlanjur tinggi seperti itu. Ditambah lagi memang momen yang tepat untuk menjual emas, karena saat ini nih banyak masyarakat yang pada umumnya menjual emas untuk menyongsong hari raya seperti itu. Jadi saya rasa setelah hari raya bukan faktor domestik yang akan mempengaruhi harga emas, tetapi lebih faktor eksternal seperti geopolitis atau juga sentimen terhadap pasar aset substitusi lain seperti bond, stok, dan juga foreign exchange yang terutama US dollar, seperti itu, Mbak Neka. Baik, artinya kenaikan harga emas global yang mencapai $2.300 Amerika Serikat per troy ounce ini, apakah bisa langsung terasa manfaatnya untuk laba emiten-emiten pertambangan emas di dalam negeri? Kalau untuk laba jelas ya, ini sangat bisa terasa karena biasanya harga yang diberikan oleh perusahaan pertambangan emas itu akan inline dengan kenaikan dari harga komoditas yang mereka jual secara umum ya, baik emas ataupun komoditas lainnya seperti itu. Tapi utamanya potensi peningkatan laba mereka akan terjadi dari sisi value, bukan dari sisi kuantitas produksinya, karena um, seperti yang kita tahu ya, di akhir tahun 2023 kemarin ada perubahan peraturan nomor 10 dari Kementerian SDM tahun 2023 terkait proses penyanggar KAB yang sebelumnya
penyampaian RKAB itu bisa dilakukan lebih lebih apa namanya lebih fleksibel 1 tahun sekali, tapi berdasarkan peraturan yang perubahan kemarin, penyampaian RKAB ini dilakukan dalam 3 tahun sekali. Jadi walaupun harga emas meningkat, perusahaan pertambangan emas tidak serta merta dapat meningkatkan potensinya dan memanfaatkan momentum peningkatan harga emas karena uh, rencana produksi tersebut sudah tercatat di dalam RKAB yang saat ini dilakukan 3 tahun sekali seperti itu. Jadi potensi peningkatan laba dari emiten pertambangan emas ini lebih bukan disebabkan oleh faktor kuantitas atau produksi, tetapi lebih disebabkan oleh faktor harga emasnya sendiri. Seperti itu, Mbak Nike. Baik, kita ke harga emas secara global lagi, Pak Zudi. Kalau tadi Anda sampaikan saat ini di 2.300 dolar Amerika Serikat, tapi ada potensi mungkin di akhir tahun ke 2.200 begitu. Momentum apa dari global ini yang mungkin bisa menjadi penekan harga emas, dan juga momentum apa di dalam negeri yang mungkin bisa menekan harga emas secara domestik? Kalau terkait harga emas sendiri, momentum apa yang dapat menekan harga emas? Utamanya yang saat ini kita lihat adalah bagaimana rencana Amerika Serikat, The Fed akan menurunkan suku bunga mereka. Kalau misalkan ternyata suku bunga The Fed itu turun, ya malah sebaliknya ya. Malah sebaliknya ketika suku bunga The Fed turun, maka emas akan kembali diminati lagi. Tapi kalau misalkan suku bunga The Fed-nya itu dinaikkan, yang berarti sebenarnya ekonomi Amerika itu saat ini masih sangat kuat. Pada akhirnya mungkin investor itu akan lari ke aset-aset yang memiliki bunga seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Tetapi kalau misalkan ternyata suku bunga dari The Fed itu turun, akan kembali lagi ke emas seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lihat pergerakan dalam 1 minggu terakhir ya, biasanya itu dolar indeks dan harga emas ini akan berjalan berlawanan arah. Tapi dalam 1 minggu terakhir ini ternyata dolar indeks dan emas itu memiliki arah yang sama, di mana investor saat ini bukan melihat apakah The Fed akan menurunkan atau menaikkan suku bunga, tetapi bagaimana stance-nya secara keseluruhan yang akan mempengaruhi volatility dari kenaikan harga emas ini. Saat ini investor melihat stance The Fed itu belum firm kapan mereka akan menurunkan, atau mereka bahkan akan menaikkan suku bunga, sehingga potensi ketidakpastian ekonomi itu akan sangat besar yang dinilai sama investor pada saat ini. Mereka akhirnya kembali lagi ke emas yang pada akhirnya meningkatkan harga emas. Tapi ke depan, kalau misalkan let's say konflik geopolitis sudah mereda, lalu juga ekonomi Amerika Serikat sudah mulai stabil, tidak lagi overheat seperti ini, maka harga emas akan cenderung turun seperti itu.